Ya, saya pernah menganalisis setahun yang lalu bahwasanya bulan madu atau tahun madu ini partai-partai ya yang ada 7 partai ya yang membangun koalisi dengan pemerintah ini ya itu bertahan itu sampai 2022. Saya pernah menganalisa itu. 2023 masing-masing sudah membuat ancang masing-masing. Kenapa? Ini periode terakhir presiden. Pengalaman empiris mengatakan begitu, ya. Nah, itu terlihat. Sekarang sudah ada kan? Tanda-tanda sudah mulai, ya. Nasdem sudah mulai jalan sendiri ya. Sudah mulai partai-partai lain sudah mulai ancam-mengancam, ya. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini edisi akhir tahun bersama dengan seorang pakar kebijakan publik, Bang Dr. Ghazali Husni Situmorang. Kita akan coba korek-korek pendapat beliau, apa saja catatan-catatan beliau seputar kebijakan publik yang dihadirkan oleh pihak pemerintah selama tahun 2022. Tentu saja kebijakan publik itu ada yang membuat bahagia rakyatnya, ada juga yang membuat rakyatnya gusar, mengomel dan lain sebagainya. Kita ingin dengar dan tentu saja kita akan korek-korek ini apa saja kebijakan publik yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Bang Ghazali, kita akan meninggalkan tahun 2022 ya. Apa kira-kira catatan yang unik, yang menarik di tahun 2022 ini, Bang? Oke. Kebijakan publik itu pertama adalah kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Itu yang dinamakan kebijakan publik. Yang kedua, jika bicara kebijakan publik adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk konkret dari kebijakan publik itu adalah dalam bentuk regulasi. Jadi regulasi bentuk yang konkret dari suatu kebijakan publik. Regulasi itu bisa berbagai macam. Ya, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan gubernur, ya, peraturan bupati, wali kota, terus sampai ke bawah. Itu produk regulasi kebijakan publik. Tapi kebijakan publik itu juga bisa verbal para pemimpinnya. Jadi seorang pemimpinnya itu kalau dia ngomong di depan publik dalam kapasitas dia sebagai penyelenggara negara, dia mengutarakan sesuatu, masuk kategori itu kebijakan termasuk publik juga, kebijakan publik. Kebijakan publik itu juga body language, bahasa tubuh, ya, penyelenggara negara ini juga menggambarkan kebijakan publik. Jadi kalau dia bahasa tubuhnya menggeleng-geleng, berarti kepala negara atau menteri atau apapun dia, kebijakannya dia nggak setuju. Itu teori kebijakan publik. Dari bahasa tubuh ya. Atau kalau ngangguk-ngangguk, oh dia sebetulnya walaupun nggak diungkapkan ngangguk. Jadi bahasa tubuh itu juga menggambarkan suatu bentuk. Itu teori-teori itu ada dan itu yang kita ajarkan di kuliah. Nah, dengan frame berpikir seperti itu, mari kita potret bagaimana kebijakan publik bagi penyelenggara negara. Pertama, penyelenggara negara itu dia itu harus bisa menempatkan dirinya kapan dia sebagai penyelenggara negara dan kapan dia bisa bersikap sebagai pribadi. Itu harus mampu, ya, mampu dia memisahkan itu, ya. Tetapi juga dalam hal tertentu penyelenggara negara itu melekat pada diri dia kepada sikap pribadi. Itu yang memang nggak bisa dihilangkan karena melekat pada diri dia pada jabatan. Nah, oleh karena itu sebagai penyelenggara negara itu memang ruang lingkupnya sudah dibatasi. Ya, kenapa? Karena memang penyelenggara negara itu diawasi oleh masyarakatnya
dalam dia mengeluarkan kebijakan publik. Hak masyarakat mengkritik terhadap kebijakan publik jika kebijakan itu tidak memuaskan bagi masyarakat itu. Jadi nggak bisa masyarakat yang mengkritisi atas suatu produk kebijakan publik itu dianggap dia melawan, dianggap dia bandel, dia melanggar aturan. Tidak, itu hak dia sebagai masyarakat. Nah, ceritanya bagaimana setahun ini? Nah, setahun ini persoalan kebijakan publik itu yang mengisi suasana alam Indonesia. Ya, saya melihat kebijakan publik kita selama setahun ini penuh dengan berbagai dinamika yang menyebabkan gelombang masyarakat ini menjadi up and down. Nah, saya istilahnya up and down. Ya. Karena kebijakan publik itu juga berupa gelombang. Seharusnya kebijakan publik itu tidak boleh bentuk gelombang. Kebijakan itu harus sekuen dia. Kepada arah yang tepat, kepada tujuan yang tepat, sasaran yang sudah, dia harus sekuen. Itu bisa diikuti. Orang sudah bisa membayangkan yang mau dicapai itu ke sana. Karena nggak boleh juga mengagetkan masyarakat. Tidak boleh up and down, tidak boleh bergelombang. Itu menyebabkan masyarakat itu menjadi kondisi di lapangan menjadi juga tidak confirm, tidak happy, walaupun ada yang happy. Ya. Contohnya yang kedua adalah kebijakan publik itu nggak boleh paradok. Ya, nggak boleh paradok. Hari ini tempe, pagi di tempe, sore tahu, nggak bisa. Di tahun 2022 ada nggak itu kebijakan terjadi? Yang paradoks itu ya? Paradoks itu terjadi, paradoks kebijakan publik itu terjadi. Itu para ahli sudah sering mengatakan itu. Ya. Nah, contohnya ya seperti kebijakan. Nah, kebijakan ini termasuk produk undang-undang loh. Ya, produk undang-undang ya. Misalnya undang-undang IKN terbit dalam waktu 40 hari itu selesai ya. Katanya tidak mengganggu APBN. Ada investor yang mau membantu. Dalam perjalanannya investor nggak ada, APBN juga diluncurkan. Begitu. Ya, demikian juga itu yang pagi tempe, ya, siang kedelai. Ya, itu salah satu ilustrasinya. Ya, kebijakan misalnya seperti kita tahu tadi itu ada yang sifatnya memang menggembirakan. Misalnya, ya orang sekitar tuh gembira dilempari dengan kaos, ya, dengan apa lagi tuh? Bingkisan lah dari mobil. Itu kebijakan publik juga. itu kebijakan publik. Masuk gitu ya? Iya. Ke dalam kebijakan publik. Ya? Karena itu kan bukan uang pribadi, itu kan uang kas negara melalui kantor presiden membagi. Itu kan juga. Caranya dengan lempar-lempar. Itu kan ada yang senang. Tapi bagi yang nggak senang, ya nggak senang. Yang nggak dapet, ya kan. Ngedumel. Ya? Nah, itu salah satu bentuk. Diam juga, ya. Diam juga bagian dari kebijakan publik. Jadi kalau ada orang penyelenggara negara yang diberi tanggung jawab, diberi amanah menyelenggarakan pemerintahan ini, dia diam. Diam itu juga bagian dari kebijakan publik yang dia buat. Jadi bukan hanya memutuskan iya, tapi diam juga. Ya kalau dia diam. Nah, dia tafsirkan sendiri. Artinya diam itu disuruh rakyatnya berpikir. Nah, itu juga. Nah, dengan kerangka alur seperti yang saya katakan tadi, maka memang saya tidak, kalau kita list satu persatu terlalu banyak ya, rasanya nggak pas forum ini dalam waktu yang singkat. Tetapi rumusannya kebijakan publik yang ada sekarang ini banyak yang up and down ya, up and down, naik turun, tidak linear. Yang seharusnya itu memang harus linear sehingga masyarakat itu bisa mengikuti. Ya, bisa mengikuti. Kebijakan publik sekarang ini menyebabkan masyarakat itu, di antara masyarakat itu tidak terbangun soliditas. Yang terbangun adalah kecurigaan. Pro dan kontra, tuduhan istilah ini istilah itu, ada kadrun, ada cebong, itu kan nggak habis. Nggak habis, ada relawan segala macam, ya itu kan seharusnya itu sudah selesai. Kebijakan publik yang ditempuh malah mengakibatkan kohesi sosial terkoyak-koyak. Jadi integrasi sosial, kohesi sosial, ya itu
semakin mendebal yang menimbulkan ujungnya kepada konflik sosial. Nah, ini yang memang harus kita atasi, ya. Harus atasi, ya, baik penyelenggara maupun masyarakat itu sendiri. Nah, ini penting. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang Indonesia ini kan masih paternalistik. Dari dulu sampai sekarang, teori paternalistik itu masih belum hilang, ya. Kultur masyarakat kita masih seperti itu. Ya, buktinya lah, ya, kalau dia penyelenggara negara, walaupun misalnya yang tadi memang tidak banyak berbuat, tapi kalau penyelenggara itu, kalau datang ke suatu daerah, itu masih banyak juga masyarakat yang berkumpul, yang hadir, karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini budaya kita ini, ya, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu memang harus ada perubahan, ya, harus ada perubahan. Perubahan itu harus mulai dari penyelenggara negara juga. Ini perubahan kebijakannya atau Betul. perubahan pengambil kebijakannya nih? Perubahan substansi kebijakan, dan yang melakukan substansi perubahan itu hanya bisa terjadi kalau orangnya berubah. Nggak bisa dong Anda Kalau orangnya itu juga tetap juga ya? Anda membuat suatu kebijakan A, Anda suruh robah ke B, mana mau. Untuk agar perubahan itu, maka kalau dia nggak mau melakukan perubahan, jangan sistemnya yang dikorbankan. Ya, ini kan sistem dikorbankan supaya dia tetap. Ya, nah ini yang harus kita lihat sebagai suatu persoalan mendasar. Persoalan isu 3 periode itu kan isu yang memang menggambarkan bahwasanya memang karena tidak mau perubahan, maka sistem yang mau dirubah. Kan begitu, itu konkret. Isu 3 periode juga masuk kategori itu termasuk kebijakan publik ya? Iya, karena itu produk undang-undang kan. Kan undang-undang dasar mengatakan tidak boleh 3 periode, muncul pemikiran. Berarti ada produk kebijakan publik yang ingin coba dirubah, dilanggar, tanpa melalui suatu mekanisme konstitusi yang diatur dalam undang-undang. Nah, saya melihat begitu. Terlalu banyak sebetulnya, ya, fluktuasi kebijakan publik itu terjadi. Apa kebijakan publik yang punya dampak, ya katakanlah membahayakan di tahun yang akan datang, tahun 2023 lah misalnya? Ya. Nah, tahun 2003 ini kan tahun politik, ya. Itu dampak dari perjalanan 2019, 2021, 2022 itu akan bermunculan nanti 2023. Ya, saya pernah menganalisis setahun yang lalu bahwasanya bulan madu atau tahun madu ini partai-partai, ya, yang ada 7 partai, ya, yang membangun koalisi dengan pemerintah ini, ya, itu bertahan itu sampai 2022. Saya pernah menganalisa itu. 2023 masing-masing sudah membuat ancang masing-masing. Kenapa? Ini periode terakhir presiden. Pengalaman empiris mengatakan begitu, ya. Nah, itu terlihat. Sekarang sudah ada kan, tanda-tanda sudah mulai, ya. Nasdem sudah mulai jalan sendiri, ya. Sudah mulai, partai-partai lain sudah mulai ancam-mengancam, ya, sudah. Kalau nggak ini saya keluar, kalau nggak ini kan sudah mulai ancam-mengancam. Ini akan makin mengkuat, mengkristal pada 2009 jika ini tidak dikelola dengan baik. 2023 ya? 2023 ini ada merasa yang diabaikan atau merasa ditinggalkan, ya, lebih bagus balik gagang, atau dia mungkin buat sikap nggak usah di kabinet pun nanti, ya, di akhir 2003 pun nanti ada juga itu yang nggak usahkan diberhentikan, dia malah menarik, ya, menterinya, menunjukkan dia punya sikap yang berbeda, melakukan perubahan karena dia menghadapi kondisi masyarakat yang berbeda, ya. Nah, kecuali memang kekuatan oligarki itu luar biasa. Nah, kalau kekuatan oligarki itu luar biasa sehingga bisa mengaruhi pola pikir masyarakat, tidak akan ada perubahan. Kebijakan publik akan terus berjalan seperti yang ada sekarang. Tapi kalau oligarki ini juga cari aman, dia
cari orang baru, cari orang supaya dia juga nanti bisa survive. Bisa juga di antara mereka itu terjadi perpecahan oligarki ini, ya, untuk eksistensi kelompok mereka masing-masing. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Nah, Bang, di tahun 2023 ini tadi kan Bang Zali bilang ini kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkan mengganggu integrasi sosial kita, mengganggu kohesi sosial kita, bahkan mungkin saja bisa mendorong ke arah konflik sosial yang terjadi. Nah, 2023 apakah akan mengarah ke semakin panas? Jadi gini, kebijakan publik ini berdampak dua. Berdampak bagi penyelenggara pemerintah itu sendiri dengan stakeholdernya dan masyarakat. Bagi penyelenggara negara ini, ya, kebijakan publik yang kita rasa sekarang ini adalah banyaknya kebijakan publik yang tidak patuh kepada regulasi. Kebijakan publik yang tidak patuh pada regulasi. Contohnya apa? Contohnya IKN. IKN itu satu contoh bahwasanya kebijakan mendirikan IKN itu tidak ada dalam RPJP, tidak ada dalam RPJM. Ya, tapi kemudian muncul undang-undangnya. Ya, muncul undang-undangnya sehingga memang agar dia teramankan karena nggak ada RPJM maka dikatakan tidak ada APBN-nya di situ. Tidak ganggu APBN lah. Tidak ganggu APBN nggak, ya. Tapi dalam perjalanannya kan terpaksa akhirnya kan ini juga, ya. Dan Bappenas juga yang mengolah naskah akademiknya, yang menyusun itu semua. Itu contoh satu banyak. Yang kedua adalah tentu banyaknya produk-produk peraturan implementasi yang tidak konsisten dengan undang-undang. Contoh, dan saya sudah menulis dalam satu artikel dan kita sudah pernah diwawancari oleh TV media lain. Kebijakan membubarkan Direktorat Jenderal Fakir Miskin di Kementerian Sosial. Padahal keberadaan Direktorat Fakir Miskin itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Dikatakan di situ bahwasanya kementerian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fakir miskin itu adalah Kementerian Sosial. Implementasinya dalam keputusan presiden dalam bentuk perpresnya itu, lembaganya itu ada struktur unit kerja eselon 1 Direktorat Jenderal Fakir Miskin. Dulu dibuat ya oleh Pak Jokowi waktu periode sebelumnya ada versi itu. Tapi sekarang dicabut. Bayangkan. Padahal itu amanat Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 34 ayat 1 ya yang kemudian di ayat 4 dikatakan diatur dalam undang-undang, keluar undang 13 dan implementasinya keluar peraturan presiden. Tapi dalam struktur yang baru dalam reformasi strukturalisasi ini hilang itu. Satu Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, akhirnya yang muncul bansos sana, bansos sini yang legal aspeknya tidak sekuat undang-undang fakir miskin. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya konstitusi dalam penyelenggaraan negara ini. Yang ketiga yang sekarang sedang berlangsung adalah mengomnibus law-kan ya undang-undang kesehatan dengan mengambil undang-undang SJSN. Silakan omnibus law itu dalam satu skema undang-undang yang berkaitan program sektor. Silakan. Ya. Ada P2 SK kan? P2 SK itu sistem tentang keuangan ya, sistem keuangan, pengembangan sistem keuangan itu kan sudah RUU sudah menjadi undang-undang. Ya. Oke, silakan mengambil undang-undang yang berkaitan keuangan, undang nomor 17, undang berapa nomor sekian itu undang-undang dasar kan sudah disebut, ya. Keluarlah undang-undang P2SK itu, ya, itu omnibus law. Tapi omnibus law-nya itu kan mengambil undang-undang lain yang lagi spesialis, ya, undang-undang JSN, dicopot itu JHT-nya, JP-nya, sehingga arsitektur undang-undang JSN itu jadi
berantakan, ya, karena filosofinya nggak masuk di dalam Undang-Undang P2SK itu. Nah, itu menunjukkan tidak konsistennya, ya, kebijakan yang diambil. Yang ketiga, ya, itu Undang-Undang JSN tentang CHT itu memang dikatakan diatur lebih lanjut dalam PP tentang pelaksanaannya. Keluarlah PP 46 yang mengatakan JHT itu hanya dapat diambil jika dia dalam usia pensiun atau dia meninggal dunia atau dia cacat total tetap. Tapi kalau PHK nggak boleh. Tapi karena pekerja ribut, ya, pekerja ribut protes, ya, tahun 2015-16, pemerintah akhirnya membuat regulasi yang menabrak undang di atas demi agar menghadapi buruh. Itu 2015. Nah, kemarin dicoba lagi, keluarlah PMK, Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu nomor 4 kalau salah saya, atau nomor 2, salah satu, baliklah itu. 2 atau 4 yang kembali kepada itu, kepada sistem JHT yang benar, protes pekerja. Tapi di situ ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kan pekerja nggak terima, cabut lagi. Itulah yang dimaksud up and down itu, ya. Itu up and down. Seharusnya penyelesaiannya harus komprehensif. Nggak begitu. Persoalan orang kena PHK itu kenapa? Dan Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang 13 2003 sudah mengatur, ya, yang namanya pesangon. Tapi kan sekarang mana pernah kita dengar cerita pesangon? Nggak ada, ya, karena penyelenggara negara tidak berkuasa dengan pengusaha, nggak sanggup dia menghadapi pengusaha. Ya, pengusaha nggak mau bayar pesangon, mau apa? Katanya ekonomi begini, yang terjepit pekerja. Uang yang ada sama di depan dia, yang kata itu uang tabungan JHT. Tak dapat pesangon, JHT tak bisa juga diambil. Ribut lah. Nah, seharusnya kan ada skema yang komprehensif pada saat dia mengalami pemutusan hubungan kerja. Saat itu pula pemerintah harus memberikan kesempatan secara otomatis untuk dapat JKP, jaminan jaminan kehilangan pekerjaan dengan jumlah yang memang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dia yang wajar. Mau berapa lama? 3 bulan, 6 bulan sampai dia masuk kerja. Kalau itu dilakukan, di replace, ya, dengan skema JKP, JHT nggak akan diambil pekerja. Dan JHP bisa utuh sebagai jaminan dia nanti hari tua. Tapi kan langkah ini kan tidak. Ada JKP dibuat, tapi setengah hati. Kenapa setengah hati? Anggarannya sebagian APBN, sebagian uang pekerja juga diambil. Melalui JKK, JKM, diambil, rekomposisi namanya. Nah, itu kan jadi persoalan. Buruh kan menolak juga untuk menahan JHT. Akhirnya lepas juga JHT. Jadi buruh sekarang menang 2-0. JHT dia ambil, JKP-nya juga dia dapat. Kok jadi bulat begitu ya? Bulat begitu. Nah, itu banyak contoh lah. Saya kalau bisa menjelaskan banyak di bidang-bidang yang kita lihat itu perlu di. Nah, berikutnya saya mengkritisi, ya, setahun ini, ya, kaitannya dengan bagaimana sekarang ini tidak adanya visi misi kementerian. Ya, itu juga menjadi persoalan yang menyebabkan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan pada tingkat kementerian terpaksa naik di kantor presiden, naik di KSP. Maka KSP itu menjadi suatu badan yang semua berkaitan dengan lintas sektor kementerian. Di situ adalah asdepnya, ada deputinya menangani itu. Nah, sehingga ada yang bertanggung jawab secara real itu tidak berfungsi, ya. Nah, itu di kementerian. Coba perhatikan mana yang lebih bertanggung jawab, ya, seorang direktur jenderal daripada seorang staf khusus. Yang Anda lihat apa? Ternyata staf khusus yang lebih berperan, ya, mempengaruhi kementeri dalam membuat kebijakan. Padahal staf khusus itu tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada dia tanggung jawab hukum di situ. Dia tidak disumpah
Kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab Direktur Jenderal yang bersangkutan. Nah, ini pola-pola yang saya lihat dari segi aspek kebijakan publik menjadi up and down. Kita sudah bisa bayangkanlah kebijakan publik yang didasarkan atas kepentingan orang yang tidak pernah memahami roh daripada suatu program, roh dari persoalan kementerian, membuat kebijakan, hasilnya apa? Ya, ini saya nggak usah menguraikan satu persatu, tapi kenyataannya ya seperti itu. Ya, banyak itu. Bang, itu kan tadi kita bercerita kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Nah, ada gejolak menarik, perkembangan menarik di masyarakat. Sehubungan dengan masuknya tahun 2023 sebagai tahun-tahun politik untuk pergantian kepemimpinan yang akan datang. Itu pun kalau tidak ada kebijakan publik baru yang misalnya menunda pemilu. Nah, ada dua hal yang ingin saya konfirmasi ke Abang nih. Kira-kira analisisnya seperti apa? Pertama soal kalau ternyata pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pemilu, ya kan? Kira-kira dampak-dampak sosial apa ini yang akan ditanggung? Apakah ini akan terjadi konflik horizontal antara pendukung, pro, kontra, dan seterusnya. Yang kedua, ini muncul yang dianggap publik sebagai tokoh perubahan. Karena kan tadi kita menyinggung soal perubahan. Munculnya mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Nah, ini kan dielulukan masyarakat. Saya ingin kritik atau catatan-catatan Bang Ghazali juga ini. Karena kan orang diukur dari track recordnya. Nah, kalau Abang melihat selama menjadi gubernur, Anies ini kira-kira dari sisi kebijakan publiknya seperti apa? Itu Bang, dua hal itu. Ada penundaan pemilu dan ada jejak tokoh. Jadi begini, soal penundaan pemilu, saya pun masih was-was. Sebab walaupun statement para penyelenggara negara ini semuanya sudah berketetapan hati pemilu 2024, Februari dan Oktober, kemudian KPU sudah bekerja, anggaran juga sudah digodok, tapi saya lihat manuver terhadap KPU ini sekarang ini kan sedang hangat kasus Hasnaini kan, si Emas Sonita Mas itu menghajar habis si Ansari ketua nah, itu kan udah viral tuh di mana ini kan bisa menjadi pisau bermata dua ini. Bisa berdua. Tak siap penyelenggara pemilunya. Dengan kasus ini, konsolidasi KPU perlu diperkuat, maka perlu ada pengunduran waktu. Itu ya kalau kita sering menganalisis, memang terlatih untuk berpikir seperti itu. Mudah-mudahan itu nggak benar lah. Itu apa? Yang kedua, tarik menarik soal ketersediaan dana, isu dana sampai 100 triliun segala macam, yang kenaikan yang berlipat-lipat. Nah, tapi di satu sisi juga kita lihat penyelenggara negara ini, para menteri juga sekarang sudah ancang-ancang juga mempersiapkan calonnya. Nah, kan ini tapi salah satu penyelenggara negara misalnya Lanyala itu mendorong penundaan pemilu. Lalu Ketua MPR Bambang Susatyo mendorong cobalah dipikirkan lagi. Ini kan artinya termasuk ketua partai juga, ketua partai tertentu kan. Itu kan test of the water namanya. Mengukur ternyata resistensi kan tinggi Kalau dipaksakan kira-kira penundaan pemilu? Nah, kalau di penundaan pemilu itu ada dua kemungkinan. Bisa memang terjadi gejolak, bisa adem-adem aja. Kalau oligarki bergerak dengan kekuatan besar mendiamkan masyarakat itu, diamnya tuh bisa diam tuh, gak bisa diam. Tapi kalau memang oligarki masyarakat itu
sudah mengalami perubahan sikap, ya, perubahan sikap yang merasa memang tidak ada pilihan lain. Nah, ini harus ada perubahan, ya. Oligarki itu nggak dipedulikan, ya, pasti akan terjadi perubahan. Kalau itu yang terjadi, maka memang kondisinya negara ini bisa chaos, ya, bisa chaos kalau itu terjadi benturan antara kekuatan rakyat dengan kekuatan lembaga-lembaga resmi negara, MPR segala macam tadi yang udah DPA, yang DPD ya, bukan DPA, DPD segala macam, dan partai pun pecah. Yang angka 7 ini ya udah juga terbelah-belah, ya, itu kalau kekuatan ini, ya. Sedangkan tapi memang saya lihat fenomena yang kedua terkait juga dengan Anies. Anies dia mungkin sudah mewakafkan dirinya untuk melakukan perubahan. Ya, kalau kita lihat bagaimana dia menangani DKI ini, ya, dengan cara dia yang soft, ya, tidak terpengaruh dengan intimidasi segala macam, ya. Kemudian dilihat oleh Surya Paloh, ya, sebetulnya kalau analisa saya, ya, ini persoalan dengan Demokrat, PKS ini juga nggak terlepas dari adanya pengaruh situasi eksternal mereka. Ada dua kemungkinan ini memang strategi mereka supaya mereka tidak mengalami tekanan yang begitu besar seperti Nasdem, ya kan, ya, dalam situasi seperti ini, tapi sebetulnya punya komitmen yang sama, sebab 3 ini kan sudah cukup untuk 20%. Ya, ini kalau sampai sekarang yang saya tahu mereka ini masih punya link yang ini. Cuma soal dia dipublikasikan atau tidak, ini permainan politik. Ya, analisa saya ini permainan politik supaya tidak bisa dibaca kemana arah permainan catur itu. Ya, itu satu sisi. Sisi kedua memang ada kepentingan lain yang belum selesai, itu bisa. Soal politik lah itu. Itu bisa terjadi. Catatan Anda tentang sosok Anies lah. Ya. Kebijakan-kebijakan publik yang dia tempuh itu seperti apa? Ya. Kata kuncinya kebijakan publik itu keadilan sosial. Saya setuju. Benar, ya. Jadi kita nggak bisa bicara kepuasan, kita tidak bisa bicara demokrasi, kita tidak bisa bicara toleransi, bicara segala macam kalau tidak duduk bersama dalam konsep keadilan sosial. Memang itu kata kunci, dan keadilan sosial itu salah satu dari sila Pancasila. Keadilan sosial itu di situ. Apa persoalannya itu? Ya, persoalan orang kaya dan orang miskin itu sebetulnya kalau dibangun keadilan sosial, orang miskin itu tidak akan cemburu dengan orang kaya, dan orang kaya tidak perlu takut sama orang miskin. Kalau dibangun keadilan sosial sesuai dengan haknya masing-masing. Itulah, jejak untuk ya. itu dari Anies selama dia. Nah, itu yang dia bangun, ya. Dan dia tidak dengan kata-kata, ya. Tidak dengan kata. Orang banyak bicara keadilan sosial, tapi dalam pidato, ya, dalam sambutan ini, apalagi sambutan yang pakai teks itu, dia nggak ngerti yang buat teks itu siapa. Ini yang perlu baca saja, atau keadilan sosial semua nilai-nilai Pancasila diutarakan, tapi ngerti nggak dia? Tapi dia tidak mengutarakan dengan kata-kata, dengan narasi, tetapi itu dengan implementasi, ya. Nah, setelah diimplementasi, baru kemudian itu dia formulasikan dalam narasi untuk menangkis orang-orang yang menyudutkan dia. Nah, itu memang begitulah gaya pemimpinan itu, ya, seperti itu. Jadi nggak perlu dengan kata-kata, ya. Jadi macam begini, ya. Saya ini gubernur, aku gubernur, ya, misalnya saya gubernur, ya. Saya datang ke satu tempat, kan saya kan nggak perlu mengatakan saya gubernur dan saya menunjukkan kekuasaan sebagai gubernur. Orang pasti tahu karena, ya, udah dipublikasi, sudah apa, kita gubernur, dan orang tahu kita punya kekuasaan. Nggak usah kita tunjukkan kekuasaan itu, ya, karena otomatis orang akan menyesuaikan dengan kedudukan kita. Nah, di situ kita harus melakukan tugas-tugas itu. Di situ, ya, orang yang selalu menampilkan kekuasaannya, menampilkan
posisinya, itu biasanya orang yang nggak percaya diri. Itu aja rumusnya. Orang yang nggak percaya diri, yang sering bilang aku ini ada ini, itu orang yang nggak percaya diri. Oke, itu, Bang. itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman saya 34 tahun di birokrasi. Ya. Itu. Kita waktu ini apa? Padahal masih banyak ini yang mau kita bincangkan. Ya. Terakhir, Bang. Ya. 2023 ini kan Ya. penuh harapan, Ya. penuh juga kecemasan. Ya. Gitu. Ini masuk tahun-tahun politik. Kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan agar tahun-tahun politik ini berjalan dengan lebih smooth, ya kan? Apa yang ingin Abang sampaikan kepada pihak penyelenggara negara, mulai dari pemerintah, parlemennya dan seterusnya, maupun kepada para elit politik dan para bakal calon presiden ini, karena kan kondisi masyarakat akan sangat tergantung dari kebijakan mereka, dari bahasa tubuh mereka dan seterusnya. Silakan, Bang. Jadi kata kuncinya hanya satu. Semua elit politik ini, penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, kata kunci satu. Bersikaplah, bertindaklah, berbicaralah sebagai seorang negarawan. Akan ketemu itu, ya. Lawan politik juga akan ketemu, ya. Dulu zaman dulu, ya, para politisi dulu, ya, antara berbagai pihak itu kan banyak dulu. Masumi dengan dengan Katolik, dengan apa itu bahkan sama PKI ya. Itu kan hubungan sosial akrab mereka, ya, saling ngobrol apa, ya, karena meletakkan diri sebagai negarawan. Ya. Dalam rapat boleh bersih tegang ya, boleh. Tapi kemudian minum kopi sama-sama. Boleh. Jadi kalau semua stakeholder itu, semua pihak itu sama berpikirnya, sesaat aja lah, setahun ini aja lah, ya, setahun 2 tahun ini berpikirlah negarawan, maka bangsa ini akan selamat. Saya yakin rakyat akan melihat itu, ya. Semua bicara perbuatan tingkah lakunya sebagai tokoh negarawan. Baik MPR, DPR, semua anggota DPR, semua para menteri-menteri kabinet berpikirlah sebagai negarawan. Kalau itu dia lakukan, ya, saya rasa akan lancar ini semua. Apa definisi negarawan? Nggak usah kita ajarkan lagi. Pahamlah mereka itu. Namanya pun negarawan, ya, bersikaplah sebagai seorang yang memang mengedepankan kepentingan negara. Kan kata kuncinya begitu, mengedepankan kepentingan negara supaya ini berjalan baik. Kalau masing-masing dengan keinginan masing-masing, ya, dengan hasrat keinginan nafsunya masing-masing, ya, saya nggak yakin ke depan ini Indonesia akan lebih tentram, ya, gitu ya. Oke, Bang. Jelas. Terima kasih. Pemirsa, tadi kita sudah coba bincang-bincang seputar catatan kita tahun 2022 soal kebijakan publik. Kita berharap memasuki tahun 2023 tidak muncul lagi kebijakan-kebijakan publik yang justru membuat atau mengganggu integrasi sosial kita, kohesi sosial kita, sehingga tahun politik tahun 2023 itu bisa berjalan lebih smooth. Nantikan bincang spesial menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.